negara. Nah, oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang. Demokrasi kita harus sehat, dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap, ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas, ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir, agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga. Indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi, benar, berkeadaban dan berkeadilan, juga berhukum. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akhirnya mengambil sikap dengan menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ganjar membeberkan sejumlah bukti kecurangan pada Pilpres 2024. Pertama, Ganjar dan wakilnya Mahfud MD sudah berkeliling untuk bertanya kepada kelompok masyarakat soal penyelenggaraan pemilu 2024. Hasilnya, dia mendapatkan laporan dari para saksi bahwa ada praktik kecurangan. Tentu saja dalam 1 bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung, para saksi-saksi di daerah, apakah cerita-cerita itu begitu adanya. Dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan. Sebelum itu, Ganjar bilang bahwa pelaksanaan pemilu 2024 sudah tak demokratis. Sebabnya salah satu kandidat cawapres justru maju lewat perubahan regulasi yang tiba-tiba di Mahkamah Konstitusi atau MK. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi calon capres-cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan MK 90, dan pada saat itu awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak. Ganjar juga mengungkapkan bahwa para ilmuwan, akademisi, serta semua elemen masyarakat kompak teriak soal demokrasi. Belum lagi dia mendapati aparatur negara digerakkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon sampai dengan masifnya pembagian bantuan sosial atau bansos. Cerita tentang aparatur yang terlibat mulai dari pusat sampai daerah. Cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali. Bahkan ketika kemarin di DPR ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial, siapa yang membagi, dan itu semuanya ternyata menjadi cerita di publik yang sampai kepada kami. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dari apa yang ada riset yang mengatakan ada korelasinya antara bantuan itu dengan masyarakat akan memilih sesuai dengan yang ada dalam hatinya atau terpengaruh dengan bantuan itu. Di samping itu ada cerita manipulatif, ada cerita intimidasi. Saya kira inilah yang kemudian kumpulan cerita dari publik yang masuk kepada tim Ganjar Mahfud. Maka dari itu, Ganjar menegaskan tekadnya untuk menggugat hasil keputusan KPU ke MK. Saat ini tim Ganjar Mahfud tengah menyiapkan tim hukum hingga persyaratan lainnya yang akan menjadi pertimbangan di MK. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu. Dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon. Sayang tidak semuanya terespon. Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat
kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah dulu ada putusan MK, setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik. Dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu dan mudah-mudahan akan membuka tabir dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, itulah pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, ya, mewakili paslon 03. Ya. Jadi prosesnya masih panjang. Ya. Pilpres, kalau hanya melihat hasil pengumuman KPU tadi malam, itu mungkin ada yang mengatakan selesai, tapi itu belum selesai. Orang Barat bilang, it is over, but it is not over. Jadi masih ada jalan ke Mahkamah Konstitusi, dan kami dari tim hukum sudah siap, dan tadi dikatakan oleh Pak Ganjar, mungkin besok, mungkin Sabtu akan mendaftarkan permohonan PHPU kami ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi lah benteng terakhir, penjaga konstitusi, dan kita memang menuntut keadilan konstitusional dalam proses. Saya tidak ingin menguraikan apapun ya dari apa yang akan kita ajukan dalam permohonan kami. Pada waktunya kami akan melakukan itu, tapi kesempatan Anda semua untuk mengajukan pertanyaan pada Pak Ganjar, mungkin juga pada Pak Mahfud, dan kalau ada hal-hal yang teknis mungkin kami akan bisa memberikan jawaban.